Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Fernanda dengan nomor absen 16 NIM L100190084. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang merawat jenazah. Setiap orang akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Maka dari itu kita sebagai muslim ketika ada orang di sekitar kita meninggal dunia, yang terutama muslim juga, kita harus hendaklah membantu dalam prosesi merawat jenazah hingga menguburkannya. Adapun kewajiban terhadap jenazah yaitu memejamkan matanya, menutupkan mulutnya, menyedekapkan tangannya, dan meluruskan kakinya. Kemudian menutupnya dengan kain, memandikannya, mengkafaninya, lalu menyolatkannya hingga menguburkannya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Pertama, siapkanlah tempat untuk memandikan jenazah. Kemudian siapkan air biasa secukupnya, lalu air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan sabun. Kemudian yang terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Pertama-tama letakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan dan kalau bisa tempatnya yang tertutup. Kain penutup jenazah dilepaskan sedangkan bagian kemaluan tetap ditutup dengan kain yang lain. Dalam prosesi memandikan jenazah, yang pertama adalah harus membersihkan dan mengeluarkan kotoran dari tubuh jenazah. Mulai mandikan jenazah dari anggota tubuh untuk berwudu dan anggota tubuh bagian kanan. Kemudian mandikan dengan air biasa, lalu dengan air dan daun bidara atau dengan sabun, dan yang terakhir dengan air bercampur kapur barus. Mandikan dengan bilangan ganjil atau gasal, seperti 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika jenazah perempuan, maka jalinlah rambutnya menjadi 3 pintal, lalu keringkan dengan menggunakan handuk. Kemudian bagi yang memandikan jenazah laki-laki, maka dia harus laki-laki. Begitu pula jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali mahramnya. Bila itu istrinya, maka suaminya boleh memandikan. Jika bagian tubuh jenazah tersebut terdapat cacat atau luka, maka tutuplah. Setelah itu baru tutupi dengan kain dan pindahkan ke tempat di mana akan dikafani. Nah, berikutnya adalah tata cara untuk mengkafani jenazah. Yang pertama adalah siapkan tempat untuk meletakkan jenazah. Lalu letakkan 7 tali yang terbuat dari kain sejajar di atas tempat di mana akan dikafani dari atas kepala sampai ujung kaki. Untuk jenazah laki-laki, letakkan dan susunlah kain kafan sebanyak 3 lapis. Dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis termasuk basahan. Kemudian siapkan kerudung agar bisa menutupi seluruh badannya. Kemudian letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah disusun tadi. Kemudian lanjutannya adalah menutup kain kafan tersebut dari sebelah kanan, lalu diteruskan dari sebelah kiri. Lalu ikatkan tali jenazah dengan simpul berada di kiri anggota tubuh jenazah. Kain yang digunakan untuk menutup jenazah atau mengkafani jenazah adalah kain putih yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian berikanlah wangi-wangian kecuali bagi jenazah yang sedang melakukan ihram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menyolatkan jenazah. Pertama, letakkan jenazah di arah kiblat dari yang menyolatkannya. Jika jenazahnya perempuan, maka imam harus berdiri berada di sejajar dengan perut atau pinggangnya. Sedangkan untuk jenazah laki-laki, imam harus berdiri pada sejajar dengan kepala jenazah. Sholat jenazah hendaknya dilakukan secara berjamaah dan terdiri dari 3 shaf. Sholat jenazah dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh dibaca dalam hati, kemudian takbiratul ihram, selanjutnya diteruskan dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi, kemudian takbiratul ihram lagi, dilanjutkan dengan doa untuk jenazah, lalu takbiratul ihram yang ketiga dilanjutkan dengan
doa untuk yang hidup dan juga doa untuk yang meninggal. Lalu yang terakhir adalah takbiratul ihram terakhir. Setelah itu berhenti sejenak, kemudian salam. Lalu sekarang akan saya praktekkan bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi'i wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa qasilhu bima'in wassalji wa barad wa naqihi minal khotoya kama yuniqas sawbul abyadu minat danas wa abdilhu daran khairan minad darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa ansyana wa syahidina wa qadibina. Allahumma ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu alal imani. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah disolatkan jenazah, dalam anjuran Islam harus segera dimakamkan. Dalam anjuran Islam, sebaiknya perempuan tidak mengikuti prosesi pemakaman. Namun ada juga beberapa ulama yang memperbolehkan itu. Dalam perjalanan menuju ke pemakaman diusahakan untuk tidak berbicara, lebih baik diam atau berzikir di jalan. Kemudian jika kita bertemu dengan pelayat atau pembawa jenazah menuju ke pemakaman, kita sebaiknya untuk berhenti sejenak sampai jenazah tersebut melewati kita. Kemudian ketika sudah sampai di pemakaman, hendaknya kita tidak duduk sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat. Di pemakaman selanjutnya adalah lubang kubur harus melentang, dan ketika kita akan memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur, kita harus berdiri menghadap kiblat. Lalu kepala jenazah ada di sebelah kanan kita dan kakinya ada di sebelah kiri kita. Dan memasukkannya harus dimulai dari bagian kaki kubur, jadi di bagian kiri kita. Selanjutnya adalah ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, kita harus sambil berdoa. Jadi ketika kita memasukkan jenazah itu, kita harus sambil berdoa. Kemudian untuk jenazah perempuan diusahakan ketika memasukkan jenazahnya ke dalam kubur, atasnya harus ditutup dengan kain atau penutup jenazah yang sebelumnya dibawa. Dan orang yang menerima jenazah ketika ada di dalam kubur kan biasanya diserahkan dari atas, lalu diterima yang di bawah itu. Yang di bawah itu tidak boleh yang malamnya sudah berhubungan tubuh dengan istrinya.
Kemudian yang menerima jenazah, orang yang menerima yang ada di bawah itu kan biasanya dari atas diserahkan ke yang di bawah. Nah, yang di bawah itu seharusnya tidak boleh yang sudah berhubungan badan semalamnya. Lalu setelah itu jenazah dimiringkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu tinggal ditutup lubang kuburnya menggunakan tanah dari lubang kubur tersebut. Kemudian taruh nisan untuk mengetahui di mana letak kepalanya dan di mana letak kakinya. Setelah itu taburi dengan bunga dari bagian kepala menuju kaki. Kemudian berikan doa untuk jenazah. Lalu sebelum meninggalkan pemakaman diusahakan untuk mengambil tanah dari sekitar pemakaman tersebut, lalu menaburkannya dari bagian atas kepala kubur ke kaki kubur. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi yang kurang benar, mohon maaf, bisa dikoreksi di bawah. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Yuniar Fernanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.